Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, al-ayah, wala tasabban alladina kutilu fisabilillah amwatan, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Saudaraku sekalian, para takziah dan takziarinnya yang hadir berjubel karena penghormatan kepada seorang yang bagi saya adalah seorang waliullah al-mutaakhirin, Hadratul Syekh Romo Kiai Haji, kalau di Jawa begitu, kalau di Makassar adalah Andi Grunda Sanusi Paco, yang dirahmati oleh Allah, Allahumma yarham, bahwa beliau adalah seorang panutan bagi saya. Saya tidak menceritakan sejarahnya beliau dari muda, tetapi bagi percaturan perpolitikan kebangsaan dan negara, beliau adalah salah satu pakunya Indonesia, pakunya Nusantara, dan menunjukkan teladan kepada yang muda-muda, bagaimana merawat persahabatan, bagaimana merawat pertemanan, bagaimana merawat persatuan di antara teman-teman yang tidak bersepaham atau berbeda pandangan. Ini sangat muncul ketika di Rembang diadakan Muktamar P3 pada waktu itu. Di pesantrennya Kiai Haji Khalil Bisri dan Mustafa Bisri. Nah, pada saat yang sama sedang hangat-hangatnya ada sebuah rencana besar, Gus Dur akan membuat partai baru yang bernama PKB. Nah, hasilnya adalah menunggu dari apa yang terjadi dalam Muktamar P3, yang saat itu dijadikan jago oleh Gus Dur adalah Mas Matori Abdul Jalil, Allahumma yarham, dengan seorang yang ahli tentang pertanian, yang paham tentang bulog dan distribusi makanan. Lalu muncul jagonya Mas Hamzahas. Ternyata Buya Metarium, Ismail Metarium lebih condong kepada Pak Hamzahas, Allahumma yarham. Nah, terpilihlah Pak Hamzahas sebagai ketua P3 saat itu. Nah, di situ kemudian diputuskan bahwa memang harus ada furqoh. Disitulah semua kiai yang semula menjadi satu, semua ulama se-Indonesia, se-Nusantara menjadi satu dalam P3 ketika menyalurkan aspirasinya, kemudian harus menghadapi sebuah pilihan antara P3 yang sudah besar, pada waktu itu sampai sekitar 30%, dan PKB yang baru akan lahir. Saya kemudian ditugaskan oleh Kiai Khalil dan Gus Mus serta Mbah Said Sulangkemadu untuk melakukan istikharah, bertanya kepada langit melalui pisuanan agung kepada Nabiullah Khidir di laut. Dan saya sampaikan bahwa nampak cahaya dua, yang satu bulat, yang satu kotak dari laut nembus ke langit. Pak Sanusi Paco kemudian ikut menenteramkan keadaan. Ya memang harus begini, kita tetap berjuang. Meskipun Anda di P3, Anda di PKB, kita tetap saudara, kita tetap mempertahankan ukhuwah basyariah, mempertahankan ukhuwah nahdiyah, mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Kita bangun bareng-bareng bangsa dan negara ini, meskipun dari tempat yang berbeda, tetapi sejatinya adalah lahan, ladang, tempat yang sama untuk makmurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini saran dari Pak Sanusi Paco. Bagi saya pribadi, ketika terakhir pertemuan adalah pada saat upacara peringatan Nahdlatul Ulama di Makassar di gedung PHI. Nah, beliau duduk di depan bersama Kapolda, bersama Pangdam, bersama Gubernur.
yang diundang oleh Kakanwil Depak, yang kebetulan Kakanwil Depak itu ada masih adik saya adik Khairuddin Khaironi. Saya sangat terharu, bahkan saya sempat meneteskan air mata karena apa? Sesepuh yang demikian tinggi nama, derajat, martabatnya, marwahnya, nunggoni seorang junior seperti saya menyampaikan pandangan-pandangan bagaimana berbangsa dan bernegara, bagaimana giroh berpulihnya melalui Nahdlatul Ulama yang sama sekali tidak terlibat langsung di dalam perpolitikan yang kepartean, tetapi perpolitikan adalah perpolitikan kebangsaan. Hingga pada saat sampai terakhir beliau masih menemani saya dan saya tidak menyadari, tidak menyangka bahwa itu adalah pertemuan terakhir. Tetapi saya yakin yang hadir ini dalam jumlah yang ratusan itu ditungguin juga oleh almarhum Hadratus Syekh Sanusi Bajo. Karena apa? Karena wala tahsabanalladzina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tetapi dia masih hidup. Ini. Dengan demikian sesungguhnya Anda mendatangi rumah takziah, Anda sesungguhnya mendatangi rumah Hadratus Syekh Andi Gurunda Sanusi Bajo. Dan beliau tahu, karena saya juga sempat ketemu Gus Dur yang sudah meninggal sekian tahun di Mekah. Ya ini bisa dijelentrehkan nanti kalau pas pengajian saya ke Makassar. Kalau ini cuma testimoni, saya tidak bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Tetapi pada malam ini dengan penuh seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal dan Pondok Pesantren Anuriyah Soko Tunggal yang ada di Semarang dan Jakarta, kami mengucapkan turut bela sungkawa. Diiringi dengan doa, Allahumma firlahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Dengan diiringi doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa bihaqi ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi fatkuli jannati. Saya yakin beliau disurgakan oleh Allah dan masih diberi kewajiban untuk ngawasi kader-kadernya yang masih hidup di Makassar atau di seantero Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.